Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Bagian yang pertama, materi kelas 9. Pada bagian ini kita akan memulai dengan memberikan apa bilangan berpangkat itu. Nah, bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari bilangan dengan pangkat bulat positif atau bilangan asli, pangkat bulat negatif, pangkat nol, pangkat rasional, dan pangkat real. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Seperti misalnya, kita memiliki 3 faktor A yang sama, sehingga kita dapat menggunakan lambang A pangkat 3 ya, untuk menyatakan A kali A kali A. Dengan 3 dituliskan di sebelah kanan atas. A yang dinamakan pangkat dari A dan menyatakan banyaknya faktor A yang terulang. Jadi dapat ditulis A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. A disebut bilangan pokok atau basis dan 3 sebagai pangkat atau eksponen. Kita lanjutkan dengan pemangkatan bilangan. Yang pertama, X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun X-nya, kalau kita pangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Jadi misalnya X kita ganti 5 pangkat 0 sama dengan 1. X-nya kita ganti 1 juta, maka 1 juta pangkat 0 tetap sama dengan 1. A pangkat 0 juga sama dengan 1. Ya, jadi berapapun pangkatkan 0 sama dengan 1. Yang kedua, X pangkat 1 sama dengan X. Artinya apa? Kalau dipangkatkan 1 itu tidak perlu kita tuliskan. Karena apa? X pangkat 1 ya tetap sama dengan X. Ya, jadi pangkat 1 itu tidak perlu ditulis, intinya seperti itu. 0 dipangkatkan X sama dengan 0. Jadi 0 dipangkatkan berapapun akan tetap sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 kali 0 kali 0 kali 0 berapa kali pun akan tetap sama dengan 0 ya. Kemudian yang berikutnya, X pangkat min A itu sama dengan 1 per X pangkat A. X pangkat min A sama dengan 1 per X pangkat A. Yang ini juga sebenarnya nantinya bisa dituliskan X pangkat A berarti akan sama dengan 1 per X pangkat min A. Ya, X pangkat min A sama dengan 1 per X pangkat A. Boleh juga dituliskan X pangkat A itu akan sama dengan 1 per X pangkat min A. Ya, jadi nggak usah bingung. Oke, yang berikutnya. X pangkat A per B sama dengan akar pangkat B dari X pangkat A. Jadi secara mudah, perhatikan Bu Lucy tulis ulang ya. X pangkat A per B itu sama dengan akar. Ya, akarnya kita tulis dulu. Kemudian bilangan pokoknya yang X ini kita tuliskan X. Kemudian A-nya, pembilangnya kita tulis di dalam akar. Jadi X pangkat A. Sedangkan B-nya ini sebagai akarnya. Jadi kita baca A
akar pangkat B dari X pangkat A. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, X per Y dipangkatkan A itu sama dengan X per A per Y per A. Jadi disebar istilahnya ya, X pangkat A per Y pangkat A. Yang berikutnya, X pangkat A dipangkatkan B itu sama dengan X pangkat AB. Artinya kalau kita punya suatu bilangan yang dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, maka sama dengan pangkatnya itu kita kalikan. Ya, pangkatnya kita kalikan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Perkalian bilangan berpangkat. Sekarang kita lihat yang perkalian. Yang pertama, X pangkat A dikali X pangkat B itu sama dengan X pangkat A ditambah B. Kalau tadi kita perhatikan X pangkat A dipangkatkan B, itu artinya pangkatnya dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan. Nah, kalau X pangkat A kali X pangkat B, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, apa benar seperti itu? Kok coba kita lihat, kita ambil satu contoh. Nah, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Kalau kita gunakan rumus ini, maka ini sama-sama 3 ya bilangan pokoknya. Pangkatnya yang berbeda, ini A, ini B, maka kita jumlahkan pangkatnya. Maka kalau dengan cara ini, maka 2 ditambah 4. 3 pangkat 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 3 dipangkatkan 6 sama dengan 729. Ya. Nah, coba kalau misalnya kita hitung. Ya, misalnya kita hitung 3 pangkat 2, ini untuk ngecek aja ya. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 4 berarti 9 kali 9 sama dengan 81. Apakah sama dengan 729? 9 kali 1 9, 9 kali 8 72. Nah, ternyata hasilnya sama. Ya. Jadi X pangkat A kali X pangkat B sama dengan X pangkat A ditambah B ya. Oke, kita lihat yang kedua. X pangkat A dikali Y pangkat A sama dengan XY pangkat A. Artinya apa? Kalau yang di depan tadi bilangan pokoknya sama. Nah, yang kedua ini pangkatnya yang sama. Ya, pangkatnya yang sama. Maka bilangan pokoknya kita kalikan, dipangkatkan pangkat yang sama tersebut ya. Jadi kita lihat contohnya 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini menjadi XY pangkat A, maka di sini pangkatnya yang sama kita tulis di luar, 3 kali 5-nya ini kita kalikan. Ya, sehingga 3 kali 5 sama dengan 15 pangkat 2. 15 pangkat 2, 225. Coba kalau kita kalikan langsung seperti contoh yang di depan. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. 5 pangkat 2 itu 25. 9 kali 25. 9 kali 5 itu 45. Simpan 4. 9 kali 2 18 tambah 4 22. Nah, ternyata sama. Artinya apa? Rumusan ini benar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang berikutnya adalah yang pembagian bilangan berpangkat. Yang pertama,
X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A min B. Jadi ini juga bilangan pokoknya sama. Dibagi ternyata pangkatnya menjadi dikurang. Ya, jadi kalau dibagi pangkatnya menjadi dikurang. Yang di depan tadi dikalikan, pangkatnya menjadi ditambah. Ya, coba kita lihat contohnya. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Kalau kita gunakan rumusan ini berarti 3 pangkat 2 dikurangi 4. Ya, pangkatnya kita kurangi sehingga 3 pangkat min 2. Nah, 3 pangkat min 2 itu dari rumusan tadi kita juga bisa peroleh bahwa sama dengan 1/3 pangkat 2. Jadi karena ini min ya, maka sama dengan 1/, pangkatnya jadi plus. Ya, sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9, sehingga hasilnya 1/9. Coba kalau kita hitung langsung. Ya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Dibagi boleh kita tulis per supaya gampang. 3 pangkat 2, 3 kali 3, ada 2 kali ya. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 kali. Ya, maka ini boleh dibagi. Ini boleh dibagi. Maka tinggal yang di atas habis berarti 1/3 kali 3 sama dengan 9. Nah, ternyata hasilnya sama. Artinya rumusan itu benar, ya. Yang berikutnya, X pangkat A dibagi Y pangkat A. Sama seperti yang tadi, kalau di depan ini X-nya bilangan pokoknya yang sama, ini pangkatnya yang sama. Maka kita tuliskan X per A dipangkatkan A. Ya, oke, kita lihat contohnya. 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Maka kalau kita lihat rumusan ini boleh langsung dituliskan 3 dibagi 5 atau 3/5 dipangkatkan 2. Maka 3 pangkat 2 sama dengan kita boleh tulis 3 pangkat 2/5 pangkat 2 sama dengan 9/25. Ya, jadi kalau misalnya pun kita mau tuliskan ya sama nanti hasilnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Latihan 1. Ini kita latihan yang sederhana dulu. Latihan yang lebih rumit nanti kita buat terpisah saja. Ya, supaya nanti kalian tidak merasa bingung. Nah, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Dalam bentuk perkalian berulang. Jadi di sini tidak disuruh mencari hasilnya. Maka 3 pangkat 2 artinya apa? 3 dikali 3. Ada 2. Ya, 2 kali ya, 2 faktor. Seperti ini saja selesai. Berikutnya 4 pangkat 3. Maka sama dengan 4 kali 4 kali 4. Ya, ada 3 faktor. Ya, berikutnya min 2 pangkat 4. Nah, di sini min 2 pangkat 4 berarti yang kita kalikan karena ini min 2-nya di dalam kurung, maka berarti min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Ya, sebanyak 4 kali atau 4 faktor. Ya. Yang terakhir min 5 pangkat 4. Nah, di sini minnya tidak di dalam tanda kurung. Maka ini artinya minnya tetap min. 5-nya yang dipangkatkan 4. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi berbeda dengan yang C. Kalau yang C minnya di dalam tanda kurung, maka
Minnya masing-masing juga kita ikut kalikan ya. Ada 4 kali min 2, min 2, min 2, min 2. Sedangkan kalau yang D itu minnya tidak ikut dipangkatkan. Karena apa? Tidak di dalam tanda kurung. Oke, kita lanjutkan. Yang latihan kedua, tentukan hasilnya. Tadi kita sudah mempelajari bahwa berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ingat ya rumusnya ya. X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun nilai X, entah itu min, entah itu plus, kalau dipangkatkan 0 berarti sama dengan 1. Nah, termasuk min 2, karena minnya dikurungin maka min 2 pangkat 0 juga sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ya, nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, ini pangkatnya harus dibuat positif. Ya, ingat tadi rumusannya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kalau ini sudah positif, sehingga ini menjadi 1 per 3 pangkat 2. Ya, sudah selesai, seperti itu saja. Yang B bagaimana? Ini akan sama dengan 1 per. Karena di dalam kurung min 2 tetap min 2. Pangkatnya pangkat 3. Ya, min 3 pindah ke sebagai penyebut ya, 1 per min 2 pangkatnya berubah menjadi positif. Ya, seperti rumusan ini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, kita lanjutkan latihan yang ketiga. Tentukan hasilnya. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Karena kita di sini disuruh menentukan hasilnya, maka kita boleh langsung pangkatkan saja. 4 pangkat 3 sama dengan, bolehlah ditulis dulu ya, 4 kali 4 kali 4 dikali 4 kali 4. Yang mudah dulu, 4 kali 4 16. Berarti sama dengan 16 kali 4. 4 kali 6 24. Simpan 2, 4 kali 1 4 tambah 2 6. Jadi 64 kali 16. Coba sekarang kita kalikan. 64 kali 16 sama dengan 4 kali 6. 4 simpan 2. 6 kali 6 36. Ditambah 2 38. 1 kali 4 4. 1 kali 6 6. Sehingga 4 kita jumlahin ya. 2 simpan 1 1000. 24. Jadi hasilnya 1024. Oke, kita lanjutkan. 2 kali 3 dipangkatkan 2. Berarti ini sama dengan, ya karena sekali lagi disuruh tentukan hasilnya, maka kita kalikan saja dulu. 2 kali 3 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, itu aja. Sudah selesai ya. Nah, masih ada lagi 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti ini 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 dipangkatkan 2. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dipangkatkan 2 sama dengan 64. Nah, seperti itu. Kita lihat yang berikutnya. Latihan 4. Tentukan hasilnya. Ya, sekarang sekali lagi yang disuruh menentukan adalah hasilnya. Maka 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2. Kita tulis per saja ya. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4. Berarti 4 boleh dicoret, 4 boleh dicoret. Hasilnya tinggal 4. Nah, kalau misalnya kita gunakan rumus berarti, atau ya, coba kita gunakan rumus.
4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Maka 4 pangkat 3 karena bagi berarti kurang. 4 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 3 kurang 2 1, berarti sama dengan 4. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Oke, nomor berikutnya 6 dibagi 2 dipangkatkan 2. Maka kita boleh langsung saja karena kita mau tentukan hasilnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Ya, tapi kalau kita mau gunakan rumus atau bulusi tulis, 6 dibagi 2 berarti sama aja dengan 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 36 per 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya sama. Mau digunakan rumus ataupun langsung, ya kalau kalian nanti mengerjakan, kalau yang disuruh tentukan hasilnya, ya mana yang lebih mudah. Seperti itu saja. Ya, mana yang lebih mudah menurut kalian. Ya, oke. Pembahasan kita di bilangan berpangkat bagian yang pertama sampai di sini dulu. Contohnya juga masih contoh yang sederhana. Nanti kita akan berikan contoh latihan yang memang sudah lebih kompleks perhitungannya ya. Oke, sekian dulu pertemuan atau sesi kali ini mengenai bilangan berpangkat bagian pertama. Silahkan dipelajari dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komen. Dan bagi yang belum, silahkan like dan subscribe supaya Bu Lucy tambah bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.